Assalamualaikum, selamat pagi, dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Lianisih. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D4 Kebidanan tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan 4 tindakan, yaitu yang pertama, Ateneo Uteri, penanganannya KBI, KBE, dan KAA. Yang kedua, Retensio, penanganannya manual plasenta. Yang ketiga, sisa plasenta, penanganannya eksplorasi. Yang keempat, laseransi, penanganannya hekting. Kemudian setelah kita menggunakan APD, selanjutnya kita menggunakan handscoon. Sebelum melakukan tindakan KBI, KBE, dan KAA, kita melakukan masase terlebih dahulu, kurang lebih selama 15 detik. Karena dilakukan masase uterus masih tidak berkontraksi, maka kita lakukan pengecekan pada vagina. Pastikan vagina tidak ada stosol dan tidak ada sisa plasenta atau selaput plasenta. Setelah melakukan pemeriksaan vagina, ternyata uterus belum berkontraksi, maka kita periksa kandung kemih dengan cara memasukkan kateter untuk mengosongkan urin yang ada. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeluaran sisa urin, ternyata belum berkontraksi, maka kita lakukan KBI atau kompresi bimanual internal, yaitu maksimal 5 menit dengan cara memasukkan tangan kita secara obstetris sampai fornix anterior, kemudian letakkan tangan pada fornix anterior dan tekan dinding anterior uterus. Sementara telapak tangan kiri kita letakkan pada dinding belakang uterus bagian luar. Menekan dengan kuat dinding belakang uterus ke arah kepala tangan dalam, kemudian tetap memberikan tekanan pada uterus. Kemudian kita lakukan evaluasi. Kontraksi, maka anjurkan keluarga untuk melakukan KBE. KBE atau kompresi bimanual eksternal, yaitu kemudian melakukan atau mengajarkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal, yaitu letakkan genggaman tangan kanan pada dinding depan uterus, kemudian letakkan tangan yang lain pada dinding abdomen, yaitu tempatnya di belakang korpus uteri. Usahakan menekan bagian belakang uteri seluas mungkin dan lakukan penekanan uterus di antara kedua tangan untuk melakukan kompresi pembuluh darah dinding uterus sementara keluarga pasien dan bidan mengeluarkan secara perlahan-lahan. Melepas sarung tangan di larutan DTT. Lalu siapkan obat-obatan serta patahkan ampul. Kemudian suntikan kepada ibu secara imlek. Atau menggunakan misoprostol. Kemudian pasangkan infus pada pasien. Dengan cara raba palpasi arteri femoralis pada lipatan paha dengan menggunakan tangan, kemudian kepalkan tangan yang lain, tekan pada umbi liquid ke arah voluna vertebralis dengan tegak lurus. Setelah bayi lahir, kita suntikan oksitosin yang pertama.
Kita tunggu selama 15 menit, ternyata plasenta belum lahir. Maka kita suntikan oksitosin yang kedua. Kita tunggu selama 15 menit, ternyata plasenta juga belum lahir. Maka kita lakukan manual plasenta. Permisi ya Bu, tangan saya akan masuk ke vagina Ibu. Hapus dan berikan suntik oksitosin. Nah, apabila kandung kemih sudah kosong, kita lakukan kateterisasi. Langkah selanjutnya membuka handscoon, lalu menggantinya dengan sarung tangan panjang. Setelah itu, tangan kiri saya memegang tali pusat, lalu tangan kita masuk ke intraitus vagina secara obstetrik dan kita susuri sampai ke pembukaan serviks. Lalu tangan kiri kita pindah ke fundus uteri. Setelah tangan kita berada di fundus uteri, maka kita susuri tali pusat hingga ke pangkal plasenta. Lalu kita buka tangan kita seperti memberi salam dan kita susuri sampai implantasi plasenta dan kita cari inserasi yang paling bawah. Setelah itu kita gerakkan tangan kita ke kiri dan ke kanan dengan menggunakan metacarpal. Lalu menyimpan plasenta pada tempatnya. Setelah itu kita susuri dan kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan eksplorasi, takutnya ada sisa-sisa plasenta. Setelah kita eksplorasi dan sudah bersih, maka kita keluarkan tangan kita perlahan-lahan.